Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Sedimentasi kembali menumpuk pasca banjir. Sungai Bontang harus kembali dikeruk. Sedimentasi pasir dan sampah kembali menumpuk di Sungai Bontang, tepatnya di dekat jembatan perumahan Bank Danarta. Kondisi ini lantaran sisa dampak banjir yang melanda Bontang sebelum Lebaran lalu. Ketua RT 8 Kelurahan Api-Api Harno Wiyoto mengatakan sebelumnya pengerukan sudah dilakukan 3 bulan lalu. Menurutnya, posisi dekat jembatan yang merupakan tikungan sungai menjadi salah satu faktor. Aliran air melaju deras ke arah kanan, akibatnya sisi kiri menjadi tempat sedimentasi berkumpul. Ia berharap normalisasi segera dilakukan dalam waktu dekat sehingga aliran air menjadi lancar, termasuk debit daya tampung air sungai semakin banyak ketika hujan. Pengerukan bertahap perlu diagendakan minimal 3 bulan sekali, khususnya saat musim hujan. Jika musim kemarau, langkah itu bisa dilakukan kurun 6 bulan sekali. Tenaga ahli utama staf kepresidenan tidak setuju jika rumah sakit tipe D dijadikan sebagai rumah sakit. Bahkan ia menyebut pembangunan dibangun asal-asalan. Tenaga ahli utama Kedeputian 2 Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan KSP Brigjen TNI Noh Tiranduk Malisa menyebut pendirian rumah sakit tipe D dibangun sembarangan. Hal itu ia lontarkan usai melakukan kunjungan langsung ke bangunan rumah sakit tipe D yang turut didampingi oleh Wali Kota Bontang Basri Rasa dan Wawali Najirah. Pertama kali melihat kondisi bangunan, Noh terkejut dengan lokasi rumah sakit tipe D yang letaknya tidak strategis dan bangunan berdekatan langsung dengan bangunan lainnya seperti sekolah, puskesmas, dan labkesda. Saya sama direktur, deputi direksi wilayah 8 BPJS tidak setuju kalau ini dibangun rumah sakit. Karena apa? Satu, UGD-nya di lantai 2. Yang kedua, ada rumah sakit di sini. Pak Wali Kota tahu enggak? Yang rumah sakit itu melayani masyarakat Bapak enggak? Melayani, ngapain bikin pemborosan anggaran pemerintah? Menurutnya bangunan tersebut tidak layak dijadikan sebuah rumah sakit lantaran tidak memenuhi syarat dan tidak efisien. Tidak hanya itu, pembuangan limbah di rumah sakit tipe D turut menjadi sorotan. Lantaran kondisi yang diklaim tidak layak, pun pembangunan dirasa mubazir lantaran tidak difungsikan sebagaimana peruntukan awal. Oleh sebab itu, ia meminta pejabat pemerintah Kota Bontang untuk segera merubah pemanfaatan gedung tersebut. Setelah bertahun-tahun mangkrak, bahkan hampir 8 tahun, akhirnya gedung kosong di Jalan Sultan Syahrir Tanjung Laut milik pemerintah Kota Bontang kembali difungsikan. Bangunan milik pemerintah Kota Bontang yang terletak di Jalan Sultan Syahrir Gang BT-BT Kelurahan Tanjung Laut Indah akhirnya difungsikan. Saat ini instalasi listrik, air PDAM, bahkan beberapa fasilitas seperti teralis sudah diperbaiki. Beberapa ruangan dengan jeruji besi terlihat sudah siap digunakan. Sebelumnya, kondisi gedung 2 lantai itu rampung dibangun pada 2019. Hanya saja tidak difungsikan alias mangkrak. Gedung tersebut sudah difungsikan sejak awal tahun ini. Saat ini telah ditempati oleh beberapa organisasi di bawah naungannya. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah adanya kerusakan gedung lebih parah. Sementara itu di lantai 1 akan difungsikan sebagai tempat singgah orang dengan gangguan jiwa. Adapun ODGJ yang dimaksud bukan ODGJ aktif, melainkan ODGJ yang sebelumnya mendapat perawatan dari Rumah Sakit Jiwa Samarinda. Artinya, Dinas Sosial tidak melakukan rehabilitasi, hanya menampung sementara. Setelah keluarga ODGJ bisa dikonfirmasi, maka akan dipulangkan kembali kepada keluarga. Dikucur anggaran 1,2 miliar rupiah, sekolah di pesisir akhirnya direnovasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun ini 3 bangunan sekolah dasar pesisir Kota Bontang kembali mendapat perbaikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama, SD Negeri 011 Bontang Utara di Pulau Gusung. Sekolah ini mendapat total bantuan senilai 800 juta. Bantuan itu akan diwujudkan dengan pembangunan ruang guru dan ruang kepala sekolah. Perbaikan atau pembangunan sarana prasarana di sekolah pesisir ditujukan untuk memberikan kenyamanan selama proses belajar mengajar. Dengan begitu, proses pembelajaran sekolah di darat maupun di pesisir berjalan maksimal. Sementara yang kedua, yakni SD Negeri 015 Bontang Selatan. Sekolah di Selangan itu mendapat kucuran dana sekitar 200 juta. Perbaikan yang dilakukan termasuk dalam skala kecil, sebab hanya perbaikan bagian atap sekolah. Hal serupa juga turut menyasar SD Negeri 016 Bontang Selatan di Bontang Lestari. Perbaikan menyasar tiang sekolah dengan anggaran 200 juta.
Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.